Untuk membuat program pencarian nilai minimum dan maksimum, di sini saya menggunakan editor Notepad. Yang pertama kita buat dulu data yang akan kita import pada array pada program. Kurang lebih datanya sebanyak 9 seperti ini, bisa lebih. Kemudian kita simpan. Di sini saya menyimpannya pada direktori F. Kemudian dengan nama folder adalah Java Project. Nah, nama filenya yaitu data.txt. Oke, kita save. Kemudian kita buat kita buka new Notepad++, new dokumen, yaitu untuk membuat kelas program mencari nilai minimum dan maksimum. Di sini saya beri nama kelasnya dengan nama nilai min, nilai underscore min. Oke, yang pertama kita harus buat dulu public static void min-nya biar kita tidak lupa. Dengan struktur seperti ini, public static void main string argument. Kemudian kita simpan dulu di folder yang sama dengan file data.txt. Nah, di sini kita beri nama nilai min.java. Harus sesuai dengan nama kelas. Harus sama atau sesuai dengan nama kelas. Selanjutnya kita mulai membuat variabel dan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan pada program mencari nilai minimum dan maksimum. Di sini saya membuat dua buah variabel global, yaitu dengan nama variabel yang pertama adalah myData dengan tipe integer yang merupakan sebuah array. Kemudian saya membuat variabel dengan nama fileData dengan tipe string, di mana file data tersebut akan menyimpan nilai dalam bentuk string, yaitu nilai link atau alamat file data.txt yang kita simpan tadi. Kita cukup copy paste saja, yaitu di direktori F, kemudian folder Java Project, kemudian menuliskan nama filenya. Di sini kita harus tambahkan garis miring seperti ini. Nah, file data ini akan menunjuk ke direktori F dengan nama folder Java Project dan mengambil file dengan nama data.txt. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi, di mana fungsi ini untuk menghitung jumlah data pada file data.txt yang kita simpan tadi. Di sini fungsinya tipe kembaliannya yaitu integer, berarti return value-nya harus bertipe integer. Karena kita akan menggunakan inputan dari keyboard atau inputan dari directory, kita harus menambahkan library Java yaitu import java.io. Bintang artinya semua. Jadi library pada Java IO itu semua kita bisa import. Semua fungsi pada library java.io itu kita import dengan cukup dengan menuliskan bintang. Di sini saya menggunakan buffer reader, kemudian dengan nama variabel inData, maksudnya inputan data.
karena kita menggunakan buffer reader, di mana buffer reader ini akan mengambil nilai file data. Jadi kita harus menangkap error dari fungsi buffer reader dengan menambahkan through exception. Kita juga bisa menggunakan try catch kalau kita tidak mau menggunakan through exception. Nah, di sini selain variable in data pada buffer reader juga ada count, integer count sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita buat fungsi untuk menampung data pada file data, dimana tadi fungsi count data itu yaitu mengambil jumlah nilai datanya. Nah, sedangkan fungsi tampung data ini akan mengambil data pada file data tersebut, dimana data pada file data.txt itu kita akan menyimpannya di dalam sebuah array dengan nama variabel metadata. Di sini kita menggunakan buffer reader juga. Karena kita menggunakan buffer reader, kita harus menuliskan atau menangkap pesan error terus exception. Strukturnya kurang lebih sama, cuman di sini data yang akan kita ambil pada file data itu akan disimpan dalam sebuah string, di mana string ini nanti akan kita parsing menjadi sebuah integer. Pada fungsi count data, di sana cuman menjumlahkan sebuah counter kalau data terbaca tidak sama dengan 0. Sedangkan pada fungsi tampung data itu ketika data yang terbaca tidak sama dengan 0, dia akan ditampung pada sebuah array. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk menampung data yang akan kita inputkan melalui keyboard. Kita akan membuat nama fungsi tampung data 2. Perbedaan dari fungsi tampung data 2 dengan tampung data sebelumnya yaitu fungsi tampung data 2 ini dia akan mengambil nilai inputan yang berasal dari keyboard, sedangkan fungsi tampung data yang pertama dia akan mengambil nilai pada file data yang telah kita simpan tadi. Pada fungsi tampung data 2 ini, saya membuat dua buah variabel dengan tipe buffer reader, di mana variabel yang pertama dengan nama in jumlah, yaitu jumlah inputan. Jadi yang pertama kita harus menginputkan jumlah data yang akan kita inputkan melalui keyboard, kemudian input data in data dengan tipe buffer reader yang kedua itu mengambil nilai
data yang telah kita inputkan melalui keyboard. Nah, di sini saya menggunakan try catch, yaitu untuk menangkap pesan error, dimana yang pada sebelumnya saya menggunakan rules exception. Di sini saya menggunakan try catch. Pada tampung data 2, fungsi tampung data 2, di sini ada sebuah looping, yaitu for, di mana looping for tersebut menampilkan data pada indeks keberapa kita inputkan, hanya menampilkan informasi saja. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk menampilkan data pada array, yaitu data pada metadata pada satu dimensi. Ini adalah fungsi menampilkan data. Nah, di sini saya memberikan argumen yaitu integer no, integer number, karena pada program akan kita berikan suatu menu, yaitu inputan datanya. Kalau inputan datanya yang pertama yaitu data yang akan kita inputkan ke dalam array itu diambil dari file data.txt tadi. Kemudian selain itu dia akan menyimpan data inputan dari keyboard. Di sini ada looping juga. Yaitu untuk integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari panjangnya metadata, maka i akan dijumlahkan satu-satu. Kemudian kita tampilkan dengan perintah system.out_print metadata i. Jika number sama dengan 1, nah else-nya berarti kalau bukan 1, maka di sini yang akan ditampilkan yaitu data pada array, maka data pada array inputan dari keyboard. Kurang lebih loopingnya sama. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi mencari nilai minimal atau minimum pada data array satu dimensi. Di sini tipe kembaliannya yaitu void.
konsepnya mencari nilai minimum pada data, yaitu pertama kita harus membuat suatu variabel minimum dengan nilai, yaitu data pada indeks ke-0 pada array. Kemudian kita cocokkan satu-satu dengan semua jumlah data pada array metadata. Jadi jika data array itu lebih kecil dari nilai minimum tadi, maka nilai minimumnya berubah, yaitu nilai minimum adalah data pada indeks tertentu, pada current index. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi untuk menampilkan menu pada program nilai minimum dan maksimum. Khusus pada program ini kita hanya akan membuat nilai minimum. Untuk nilai maksimumnya mungkin bisa saya buatkan video pada tutorial berikutnya. Oke, menunya seperti ini, menggunakan buffer reader sebagai inputan dari keyboard, dimana inputan dari keyboard ini akan menentukan menu yang akan kita pilih. Di sini saya menggunakan perulangan do. Kalian bisa membuat tampilan yang lebih menarik. Ini hanya tampilan sederhana saja. Yang pertama, di sini kita menginputkan data yang akan kita masukkan ke dalam array, yaitu dari file data.txt. Kemudian menu yang kedua, data yang akan kita inputkan ke array itu kita inputkan manual melalui keyboard. Kemudian untuk menu yang ketiga yaitu keluar, dimana konsepnya jika kita memilih menu pertama, yaitu menginputkan data ke array menginputkan data ke dalam array melalui notepad file data tadi, maka program akan langsung mencari nilai minimum pada data tersebut. Kemudian untuk menu kedua, untuk inputan dari keyboard untuk data ke array, itu yang pertama kita menentukan jumlah data yang akan kita inputkan melalui keyboard. Kemudian setelah itu kita akan menginputkan satu-satu dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir.
jika pilihannya adalah satu, maka yang pertama adalah dipanggilnya fungsi tampung data, kemudian menampilkan data dengan argumen 1, kemudian kita cari nilai minimum dari data tersebut. Kemudian jika kita memilih menu 2, dia akan memanggil perintah tampung data 2, kemudian memanggil fungsi menampilkan data dengan argumen 2, kemudian kita mencari nilai minimal atau nilai minimum dari data tersebut. Kemudian kalau kita memilih 3, maka program akan keluar secara otomatis. Dia akan menampilkan pesan bye-bye, kemudian akan menampilkan ulang menu yang telah kita buat tadi. Kemudian jika kita memilihkan keyboard selain dari angka 1, 2, dan 3, maka dia akan menampilkan pesan menu tidak tersedia. Oke, kita masuk ke kelas main. Yang pertama kita harus menginstansiasi objek pada kelas nilai min. Di sini saya membuat nama objeknya adalah min. Kemudian kita akan panggil fungsi menu min.menu. Oke, kita akan coba simpan programnya. Ya, kita cek kembali. Variabel global sudah, fungsi menghitung jumlahnya sudah, menampung data pertama dan menampung data kedua, kemudian menampilkan data array, kemudian mencari nilai minimum dan membuat menu. Oke, programnya sudah fix. Kita akan simpan dan kita akan mencoba menjalankannya melalui konsol cmd command prompt. Yang pertama kita harus masuk dulu ke direktori tempat file tadi tersimpan. Dia berada di direktori F pada folder Java Project. Pertama kita harus masuk dulu ke direktori F, kemudian kita masuk ke ke folder Java Project. Nah, yang kemudian kita harus compile dulu kelas nilai minimum .java. Nah, di sini ada pesan error yaitu expected. Berarti di sini kurang tutup pada line 11. Kita cari line 11. Oke, line 11. Nah, di sini kurang. Oh ya. Kurang 1. Oke, kita simpan lagi. Kita coba compile. Oke, masih ada error pada line 16 yaitu return statement, kemudian pada line 132 ya return statementnya nggak ada. Oke, kita return aja. Di sini kita return count. Oke, main menu error. Oke, di sini tidak ada exceptionnya karena kita memanggil fungsi yang memiliki exception. Jadi kita harus menaruh exception juga pada kelas main. Kita tinggal taruh terus exception saja. Oke, kita akan simpan ulang. Kita akan coba compile kembali.
Oke, tidak ada error. Kita akan panggil kelas tersebut Java nilai min. Kita enter. Oke, di sini saya salah menulis, yaitu nilai underscore min. Oke. Nah, di sini ada kurang pada menu. Kita akan coba edit dulu pada menu. Kita akan coba edit, tambahkan garis pada menu. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita tambahin garis. Oke, kita coba simpan. Kemudian kita harus mengcompile-nya ulang. Compile-nya ulang dengan perintah java compiler nilai min.java. Oke, tidak ada error. Kita coba jalankan. Nah, kurang lebih seperti ini. Aplikasi mencari nilai minimum atau terkecil. Nah, di sini biar lebih cantik, kita akan tambahkan tab saja. Kita akan tambahkan tab di sini. Oke. Untuk menambahkan tab, kalian hanya perlu tulis garis miring T. Oke, kita coba ulang compile ulang java nilai min.java. Oke, tidak ada error. Kita panggil. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Yang pertama kita akan mencoba menu yang pertama. Nah, data pada array dari notepad yaitu 5, 3, 9, 11, 7, 2, 8, 4, 10. Nilai minimumnya yaitu angka 2. Kita akan coba cek data. Oke, kita akan coba cek. Ya. Oke, 5, 3, 9, 11 datanya sama. Datanya sama. Kita akan menghilangkan line biar ditampilkan di samping. Oke, kita hanya print biasa saja. Oke, kita ulang compile dulu biar semakin sempurna. Java nilai min.java. Oke, kita coba pilih menu yang pertama. Nah, seperti ini data pada array dari notepad. Oke, di sini agak nyambung dia. Oke, ya sudah terlihat sempurna ya. Oke, kemudian kita milih menu 2, masukkan banyak data yang akan diinput ke dalam array. Oke. Misal kita 7. Nah, di sini kelihatan kurang sempurna ya. Data ke indeks 0, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita edit sendiri. Oke, di sini juga tampilannya kurang spasi. Kita akan benarkan sedikit spasinya. Kita cukup mengeditnya pada tampilan saja, yaitu memberikan space biar datanya tidak terlihat menyatu.
Oke, ini juga ditampung datanya, kita beri space biar sedikit bagus. Oke, kita ulang compile. Kita pilih yang pertama, yaitu nilai minimumnya adalah 2. Kemudian kita pilih menu yang kedua, input from keyboard. Oke, data pada indeks ke-0, 6. Terus kita coba yang lain, 9, 6, 2, kemudian 5, 1, dan 8. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba inputkan angka lain, menu tidak tersedia. Kurang lebih seperti ini program mencari nilai minimum. Kita akan mencoba mencari nilai maksimum pada tutorial selanjutnya.